Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Samsidah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Hamka dengan NIM 21028502031 dari kelas 02 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dengan rumah jahit Wajah Taylor. Yang pertama, ada profil rumah jahit Wajah Taylor. Pemilik dari usaha rumah jahit Wajah Taylor bernama Bapak Muhammad Said. Rumah jahit Wajah Taylor berdiri sejak tahun 2007 dan mempunyai karyawan 1-5 orang yang tidak menetap dan selalu berganti-ganti. Jam kerja rumah jahit Wajah Taylor mulai pada pukul jam 7 pagi sampai dengan pukul jam 9 malam. Adapun alamatnya berada di Jalan Merdeka, nomor 7 Mamulu, Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Makale, yang berlokasi di depan Masjid Raya Makale. Sejarah rumah jahit Wajah Taylor. Pemilik rumah jahit Wajah Taylor yaitu Bapak Muhammad Said mulai belajar menjahit setelah dia lulus SMA. Sebelum menjadi pemilik resmi rumah jahit Wajah Taylor, mulanya pemilik berasal dari Wajah Sengkang yang merantau ke Toraja Utara, tepatnya di Rantepao, untuk belajar menjahit dengan ikut bersama orang selama 2 tahun sambil mencari modal. Usaha rumah jahit Wajah Taylor sendiri mulanya didirikan oleh sang kakak dari Bapak Muhammad Said pada tahun 2007. Kemudian sang kakak melanjutkan usahanya di Makassar sehingga pada tahun 2008 usahanya dilanjutkanlah oleh Bapak Muhammad Said. Setelah pemilik yaitu Bapak Muhammad Said resmi menjadi pemilik Wajah Taylor, beliau melewati pasang surut perekonomian. Hingga pada tahun 2013, pemilik mulai keramaian pelanggan yang berasal dari pelanggan tetapnya dan juga pelanggan baru. Dan pada tahun ini jugalah perekonomiannya mulai stabil. Sejak saat itu, rumah jahit Wajah Taylor mulai memiliki perekonomian yang stabil, apalagi ketika mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Adapun prinsip kerja dari pemilik usaha rumah jahit Wajah Taylor yaitu mengutamakan mutu dan kualitas pekerjaan. Kemudian selalu mengusahakan agar karyawan merasa betah dan nyaman sehingga ketika kerja, karyawan tidak merasa tertekan. Dan prinsipnya yang terakhir yaitu senantiasa membangun hubungan baik dengan karyawannya. Tipe kepemimpinan rumah jahit Wajah Taylor. Yang pertama bertipe demokratis, yaitu pemiliknya yang selalu berdiskusi dengan karyawannya. Kemudian visioner, yaitu pemilik rumah jahit Wajah Taylor yang senantiasa bertanggung jawab dan tidak keberatan untuk mendengar masukan. Dan yang terakhir yaitu suportif, yaitu mampu menguntungkan pihak karyawannya dengan menganggap karyawannya sebagai keluarganya sendiri, juga selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawannya. Visi misi dari rumah jahit Wajah Taylor. Visi dari rumah jahit Wajah Taylor yaitu menjadi penjahit yang menghasilkan kualitas jahitan yang terbaik sehingga worth it dengan harganya. Sedangkan misi dari rumah jahit Wajah Taylor yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan baik dari segi kerapian, mutu, kualitas, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan pesanan pelanggannya. Analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri bisa diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi usaha dan mengembangkan perencanaan. Yang pertama ada strengths atau kekuatan dari usaha rumah jahit Wajah Taylor, yang diantaranya yaitu pemilik dan karyawan terjamin handal melaksanakan pekerjaan. Kemudian lokasinya yang strategis yaitu di depan jalan poros yang satu-satunya jalan menuju ibu kota provinsi Makassar, sehingga di tempat itu selalu ramai akan orang-orang. Telah tersedianya sarana dan prasarana,
kualitas jahitan yang terjamin baik, juga pemilik dan karyawannya yang ramah dalam melayani pelanggan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu selalunya ada kendaraan yang terparkir di depan usaha yang membuat rumah jahit Wajo Tailor tertutupi. Kemudian, karyawannya yang tidak tetap dan selalu berganti-ganti. Dan bahan-bahannya yang kurang lengkap di daerah Tanah Toraja sehingga membuat pemilik harus ke Makassar untuk membelinya. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu rata-rata polisi dan pegawai lebih mempercayakan menjahit pakaiannya di rumah jahit Wajo Tailor dibanding rumah jahit lainnya. Juga dipercayai membuat pakaian seragam seperti seragam pesta adat yang biasanya digunakan oleh penduduk Toraja untuk pesta orang mati atau biasa disebut dengan rambu sulo. Yang keempat, ada threats atau ancaman dalam usaha rumah jahit Wajo Tailor, yang diantaranya yaitu bahan pembuatan pakaian dan tagihan listrik yang semakin kesini semakin naik, perekonomiannya yang tidak stabil, dan datangnya musibah secara tiba-tiba seperti COVID-19 baru-baru ini yang terpaksa membuat usaha ditutup dikarenakan tidak adanya pelanggan. Adapun struktur organisasi dari rumah jahit Wajo Tailor, yaitu di bagian pertama terdapat pemilik sebagai pemimpin rumah jahit Wajo Tailor. Kemudian di sampingnya terdapat penyedia bahan yang biasanya disediakan oleh pemilik, tetapi ada juga pelanggan yang membawa bahan atau kainnya sendiri. Selanjutnya, pengukuran, pembuatan pola, dan pengguntingan kain yang dilakukan oleh pemilik, dan yang terakhir ada proses penjahitan atau finishing yang dilakukan oleh karyawan. Namun, pemilik masih turut andil dalam melakukan proses tersebut. Hal tersebut biasanya dikarenakan sebab karyawan yang kurang namun jahitan yang tetap banyak. Sistem penggajian rumah jahit Wajo Tailor. Sistem penggajian rumah jahit Wajo Tailor menggunakan sistem penggajian satuan hasil, yaitu karyawan yang dibayar berdasarkan berapa pakaian yang dikerja perharinya. Jadi, semakin banyak baju yang dihasilkan dalam sehari, maka semakin banyak pula upah yang didapatkannya. Selanjutnya, ada strategi pemasaran rumah jahit Wajo Tailor. Strategi pemasaran rumah jahit Wajo Tailor menggunakan strategi promosi dari orang ke orang yang saling memberi info dan saling menyarankan agar membuat jahitan di rumah jahit Wajo Tailor. Selain itu, banyaknya kenalan seperti pelanggan tetap yang membawa pelanggan baru bagi rumah jahit Wajo Tailor. Adapun beberapa pakaian yang dijahit oleh rumah jahit Wajo Tailor, yaitu ada pakaian Polri dan pakaian Bayangkari, pakaian PDU dan pakaian pegawai atau aparat sipil negeri, pakaian seragam dan pakaian batik, jas pria, juga menjahit blazer. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil observasi saya terkait rumah jahit Wajo Tailor yaitu rumah jahit Wajo Tailor ini adalah usaha yang menerima pembuatan dan penjahitan pakaian yang berdiri pada tahun 2007 yang mulanya didirikan oleh kakak dari pemilik yang sekarang yaitu Bapak Muhammad Said. Usaha rumah jahit Wajo Tailor mulai ramai akan pelanggan ketika mendekati Natal dan Tahun Baru. Sebab di waktu tersebut penduduk Tanah Toraja sibuk untuk menyambut hari raya mereka dengan membuat pakaian Natal dan pakaian pesta Tahun Baru. Rumah jahit Wajo Tailor menjadi penjahit yang menghasilkan kualitas jahitan yang terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan-pelanggannya. Pemilik turut berpartisipasi dalam pembuatan pakaian.
Strategi pemasarannya yaitu melalui promosi dari orang ke orang. Dan yang terakhir, usaha rumah jahit Wajo Tailor menggaji karyawan-karyawannya berdasarkan sistem satuan hasil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.